Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang geometri ruang, yaitu pada subbab sudut antara dua bidang. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan geometri ruang pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita akan membahas yaitu mengenai sudut antara dua bidang dulu hari ini. Ini adalah materi terakhir. Mari kita lanjut ke pembahasannya, yaitu mengenai definisi dari sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang yaitu sudut antara bidang U dan V dapat ditentukan oleh garis L pada bidang U dan garis M pada bidang V, yang masing-masingnya tegak lurus pada garis perpotongan bidang U dan juga V. Nah, seperti apa sih ilustrasinya? Kita langsung masuk ke ilustrasinya di sini. Jadi kalau misalnya ada bidang U dan juga ada bidang V, di mana bidang U dan bidang V ini berpotongan di garis UV di sini ya perpotongannya. Nah, perpotongan ini juga disebut dengan garis tumpu. Nah, jadi ketika garis U ini dilewati oleh garis L, di mana garis L ini ternyata memiliki titik P dan Q, maka juga bisa disebut dengan garis PQ. Ketika kita lihat, ternyata PQ ini tegak lurus dengan garis UV atau garis tumpu dari dua bidang tersebut. Nah, kemudian kita lihat juga di sini bahwasanya di garis V ini ada garis M, di bidang V ini ada garis M, di mana garis M ini dilewati oleh titik R dan Q, maka juga bisa disebut bahwa garis M ini yaitu garis RQ di sini atau QR. Dan di sini itu diketahui bahwasanya garis QR ini juga tegak lurus dengan garis UV. Nah, maka karena PQ dan juga QR ini tegak lurus terhadap garis tumpunya bidang U dan bidang V yaitu garis UV, maka sudut dari kedua bidang ini dapat diwakilkan oleh sudut PQR. Nah, jadi sudut PQR ini disebut dengan sudut tumpuan dari dua bidang tersebut. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sudut tumpuan? Kita akan bahas, yaitu sudut tumpuan didefinisikan sebagai sudut miring atau sudut condong terbesar di antara dua garis, di antara dua bidang maksudnya. Nah, jadi kalau misalnya ada dua bidang berpotongan, sudut yang terjadi misalnya banyak alternatif, maka kita pilih sudut yang paling besar di antara beberapa alternatif sudut tersebut. Nah, kita sekarang lanjut langkah dalam menentukan sudut antara dua bidang. Di sini kita ambil contoh, misalnya langkah-langkah dalam menentukan sudut antara bidang BCD dan juga bidang ACD. Nah, di sini bentuknya bangun ruangnya seperti ini, yaitu bangun ruang ABCD. Nah, yang ditanya yaitu sudut antara bidang BCD yang ada di bawah ini dan juga sudut bidang ACD yang ada di depan. Nah, sudut yang terjadi itu mari kita bahas dulu. Dari yang pertama, tentukan garis perpotongan kedua bidang. Tentunya kalau bidang ACD dan juga BCD, maka berpotongannya pasti di titik di garis CD seperti ini ya. Kemudian lukislah garis-garis pada masing-masing bidang yang tegak lurus pada garis CD. Nanti kita akan lukis. Nah, jadi kita masuk ke alternatif pertama dulu, yaitu sudut theta. Nah, kenapa sudut theta ini tidak termasuk pada sudut tumpuan? Karena di sini kan garis tumpunya adalah CD atau garis perpotongannya adalah CD. Nah, kita lihat apakah AC ini tegak lurus dengan CD? Tentu saja tidak. Nah, kemudian apakah garis BC juga tegak lurus dengan garis CD? Juga tidak jawabannya. Nah, maka dapat kita peroleh kesimpulan bahwa sudut A ini tidaklah merupakan sudut tumpuan. Nah, kemudian ada alternatif kedua, yaitu sudut beta. Nah, sudut beta ini juga bukan merupakan sudut tumpuan karena di sini AD itu tidak tegak lurus dengan garis tumpu CD. Kemudian BD juga tidak tegak lurus dengan garis tumpu CD. Maka sudut beta ini bukanlah sudut tumpuan. Nah,
Oleh karena itu kita harus membuat garis baru. Garis barunya yaitu kita tarik garis dari A dan dari titik A ini menuju ke garis tumpu CD secara tegak lurus. Seperti ini ya maksudnya. Nah, jadi secara tegak lurus seperti ini, kemudian dari B kita juga tarik garis secara tegak lurus seperti ini. Nah, setelah itu, kedua garis ini ternyata berpotongan di titik P. Karena sama-sama tegak lurus, maka sudut APB atau sudut theta adalah sudut tumpuan dari bidang ACD dan juga BCD. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan tumpuan. Jadi, keduanya harus tegak lurus pada garis tumpu, yaitu CD di sini garis tumpunya. Nah, kita langsung lanjut ke contoh soal kalian bisa paham. Nah, contohnya yaitu misalnya sebuah kotak ABCDFGH berbentuk balok dengan AB 6, BC 9 cm dan CG adalah 3 cm. Maka hitunglah sudut antara yang pertama BCHE dan EFGH, kemudian yang kedua bidang BHE dan ADHE, yang ketiga adalah BHG dan juga CDHG. Nah, ini semuanya antara dua bidang, berarti ada yang bidangnya bentuknya segitiga, ada yang persegi. Nah, kita langsung masuk ke sini, ke jawaban yang A. Yang ditanya adalah BCHE dan juga EFGH, maka tentu saja keduanya berbentuk persegi panjang. Nah, karena ini balok dengan panjang AB 6, BC 9, kemudian CG juga 3, maka kita lukis bidangnya yang dicari yaitu bidang BCHE, kemudian bidang EFGH seperti ini. Nah, maka sudut tumpuannya adalah yang mana? Nah, kalau misalnya ditanya sudut tumpuan, kita tentukan dulu garis tumpunya. Garis tumpunya sudah kita ketahui di sini bahwa bidang BEHG dan bidang BEHC ini dan juga bidang EFGH ini berpotongan di garis EH seperti ini. Nah, kemudian berarti kita bisa ketahui bahwa garis dari BE ini tegak lurus terhadap EH, kemudian FE juga tegak lurus terhadap garis EH. Di sini juga diketahui bahwa CH ini tegak lurus dengan EH dan GH juga tegak lurus. Artinya tegak lurus apa sih? Sudutnya 90 derajat. Jangan sampai lupa ya. Nah, karena sudah kita ketahui bahwa sudutnya adalah alfa di sini sebagai sudut tumpu, yaitu kita bisa hitung. Nah, kita ketahui di sini bahwa ternyata kan AB ini sama dengan EF, kemudian BF itu sama dengan CG. Nah, maka untuk mencari alfa kita bisa menggunakan rumus perbandingan dari tangan, yaitu menggunakan depan per samping. Nah, di sini alfanya ada di sebelah kiri. Nah, ini alfa, maka yang depannya adalah yang 3, kemudian sampingnya adalah yang 6. Depannya sudut itu 3, sampingnya sudut 6. Nah, maka bisa kita cari di sini bahwa tangan yaitu desa, atau bisa kita singkat dengan desa, depan per samping. Nah, depannya itu BF, sampingnya EF. Nah, panjangnya BF itu 3, panjangnya EF 6, maka ketika disederhanakan menjadi setengah. Nah, untuk mencari sudut alfanya berapa, kita bisa menggunakan kalkulator, baik itu di HP maupun kalkulator manual. Jadi, dengan cara dicari tan inverse-nya, yaitu tan inverse dari setengah hasilnya 26,57 derajat. Caranya kalau di kalkulator biasa kita bisa menggunakan klik, shift, plus tan. Nah, untuk yang menggunakan HP kita bisa browsing di internet caranya bagaimana. Nanti akan saya berikan tutorial untuk menggunakan kalkulator di HP. Nah, maka diketahui bahwa sudut perpotongan antara BCHE dan juga EFGH itu dapat diwakili oleh sudut dari BEEF dan juga CHG, yaitu sebesar 26,57 derajat. Nah, kita langsung lanjut
pertanyaan kedua maksudnya yaitu perpotongan dari garis dari bidang BHE dan juga ADHE itu sudutnya berapa. Nah, jadi kalau misalnya bidang BHE ini kan segitiga, kemudian ADHE bentuknya persegi panjang, maka sudut yang terjadi yaitu pastilah sudut yang paling besar. Nah, tentunya yaitu sudut AEB. Nah, di sini kenapa demikian? Karena di sini kan HE ini adalah garis tumpu. Ini kan garis tumpu. Di sini adalah garis tumpu atau garis perpotongan antara bidang BHE dan juga ADHE. Nah, kemudian kita lihat di sini yang berpotongan tegak lurus dengan garis tumpu tersebut adalah BE dan juga AE yang tegak lurus. Nah, maka sudut tumpunya sudah pasti AEB, bukan BHD ya, karena kalau BHD sudutnya jadinya nanti bukan berpotongan tegak lurus. Nah, karena sudah kita ketahui bahwa sudut yang menjadi sudut tumpu adalah AEB, maka kita bisa cari dengan menggunakan perbandingan tangan juga. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa panjangnya AE itu sama dengan panjangnya CG yaitu 3. Nah, kemudian depannya sudut adalah 6 cm, sedangkan sampingnya sudut beta adalah 3 cm. Nah, maka diketahui bahwasanya depannya itu AB, kemudian sampingnya AE. Nah, AB-nya 6, AE-nya 3, maka diperoleh hasil 2. Maka tangannya untuk mencari theta yaitu beta sama dengan tan inverse dari 2 hasilnya 63,43. Caranya sama, masih menggunakan kalkulator seperti tadi. Jadi sudut perpotongan antara bidang BHE dan juga ADHE adalah sudut AEB yang besarnya 63,43 derajat. Kemudian langsung lanjut ke jawaban ketiga, yaitu bidang BHG dan juga CDHG. Nah, BHG bentuknya juga segitiga, kemudian bidang CDHG ada di belakang. Maka sudut garis tumpunya di sini apa? Garis tumpunya tentu saja HG ya. Jadi garis tumpunya adalah HG. Nah, HG itu dimana di sini kan ya? HG ada di paling pojok. Nah, di sini garis HG. Nah, di sini adalah garis tumpu, maka yang berpotongan tegak lurus dengan garis tumpunya tentu saja BG dan juga CG, sehingga sudutnya yaitu sudut CGB yang menjadi sudut tumpunya atau menjadi sudut tetanya. Nah, karena ini juga bisa menggunakan konsep tangan, maka kita cari sudutnya berapa. Nah, di sini diketahui bahwa depannya sudut adalah 9 dan sampingnya sudut adalah 3 cm, sehingga kita peroleh untuk mencari tangan yaitu BC per CG, yaitu 9/3, 9 bagi 3 hasilnya 3, maka diperoleh bahwasanya theta itu adalah tan inverse dari 3 hasilnya 71,57 derajat. Maka sudut dari perpotongan BHG dan juga CDHG yaitu sudut BGC, di mana besarnya adalah 71,57 derajat. Nah, sekian dari terima kasih.